Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad Adam. Asyhadallah. Ahdallah. Suci Allah. Maha suci bi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mursalin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin awliya'i wa syuhada'i wa salihin. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mala ila yaumiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salim awliya'i. Salim ya tabi'in. Salim ya ulama. Salim li walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sayyun lillahi lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Amin ya mujahibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan nikmatnya selalu Allah curahkan untuk kita bersama, dan semoga-moga kita selalu senantiasa dalam lindungannya, dan senantiasa dalam taufik dan hidayahnya, dan senantiasa dalam petunjuk dan bimbingan Allah. Pada video ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang ihsan manusia dengan jin. Tentang ihsan manusia jin. Bermula yang dikatakan jin itu adalah pikiran, hayalan, ilusi. Itu namanya jin, yaitu jenius. Sebuah konsep pemikiran dikatakan jin. Makanya dikatakan di sana Nabi Sulaiman membangun kuil istananya dengan jin. Jin itu apa? Bermula jin itu adalah jenius, pintar, dikatakan jin. Dan bermula dikatakan manusia, yaitu orang-orang yang terhimpun dengan nafsu hewan dan nafsu tumbuhan, nafsu kebendaan, dikatakan manusia. Sedangkan yang dikatakan insan itu individu ataupun orang yang telah lepas daripada belenggunya sifat amarah, sifat kebendaan, sifat tumbuhan, di atas nafsu mutmainah, dikatakan insan, yaitu dia berada pada posisi radiah dan mardiah. Apa radiah dan mardiah itu? Bermula radiah dan mardiah itu adalah orang-orang yang telah reda dan ikhlas atas ketetapan Allah untuk dirinya. Tiada protes diberi susah, tidak protes diberi senang pun alhamdulillah, tiada protes. Sakit, sehat, tiada protes, menerima atas ketetapan Allah. Itu namanya radiah, orang-orang yang telah reda atas ketetapan Allah. Yang lebih tinggi lagi namanya ihsan. Ihsan ini yaitu dia sudah
kamil mukamil lagi. Pada tingkatan ihsan ini dia pada tingkat nabi seperti Musa. Musa itu juru bicara juru bicara Allah, karena Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Allah itu mempergunakan Musa sebagai juru bicara. Makanya Musa kalamullah. Musa itu kalam Allah. Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara, mempergunakan juru bicara. Musa sebagai juru bicara Allah. Musa kalamullah wa kalamallahu Musa takliman. Itu. Tapi sekarang karena tidak ada lagi nabi dan rasul, wadah itu sekarang terisi dengan aulia, wali, suhada, ulama-ulama, tabi'in. Pada tingkatan itu tidak dikatakan lagi wahyu, dikatakan ilham. Ataupun intuisi, pemahaman yang keluar dari nurani kepada pemikiran, bukan dari pikiran ke nurani, tapi dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau yang dari luar ke dalam itu namanya teori, sedangkan yang dari dalam keluar itu namanya intuisi. Kesadaran spiritual, kesadaran bangkit rasa dari perjalanan tasawuf. Itu namanya intuisi. Jadi dia ihsan itu kamil mukamil, sempurna, kesempurnaan. Turun ke bawah, namanya radiyah, mardiyah, orang yang telah reda atas ketetapan Allah, tiada lagi protes, diberi susah, tidak protes, diberi bencana, tidak protes, menerima, reda atas ketetapan Allah, dikatakan insan. Sedangkan manusia itu masih terikat dengan amarah, dengan nafsu kebendaan. Ada kereta, pingin mobil, ada mobil, pingin pesawat, masih ingin lagi. Itu dikatakan pada tingkat kebendaan, nafsu kebendaan. Nafsu yang mau lagi nafsu hewan pada diri kita masing-masing ini ada. Makanya disuruh kendalikan, disuruh membina, membimbing nafsu hewan yang ada pada kita, nafsu benda yang ada pada diri kita, disuruh bimbing, membina. Berarti bukan membina rumah tangga saja, membina diri kita dulu. Bukan saja membina negara, bukan saja membina kelompok ataupun organisasi, diri kita dulu kita bina. Setelah berhasil membina diri sendiri, baru bisa membina orang lain. Kalau kita belum bisa membina diri kita, masih pada tingkat amarah, masih pada tingkat nafsu hewan, nafsu benda, nafsu tumbuhan, maka pun susah untuk membina orang lain. Itulah yang dikatakan manusia. Orang yang masih terikat dengan belenggu-belenggu nafsu dikatakan manusia. Sekali nafsu hewan, sekali nafsu benda, pingin ini, pingin itu, tak habis-habis. Itu dikatakan nafsu keinginan benda yang ada pada diri kita masing-masing. Dikatakan jin itu adalah pikiran angan-angan. Makanya ketika diciptakan Adam itu, jin itu tidak mau tunduk, iblis itu. Kenapa? Jin itu memang pikiran, tidak mau sujud kepada Adam. Pikiran ini kan jin ini, bagian wilayah jin. Jadi kalau cerita jin itu bukan cerita keluar diri, pada diri kita sendiri sudah lengkap. Itulah kami ciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan, karena pada manusia itu lengkap. Yang ada sifat jin, ada sifat binatang, ada sifat tumbuhan, ada sifat benda, ada sifat malaikat. Lengkap. Telah kami ciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Makanya itu semua disuruh membina pada kita, pada diri kita masing-masing. Suruh bina menjadi
supaya terbina menjadi jiwa yang tenang. Setelah jiwa yang tenang, baru Allah panggil, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan hati yang reda serta diredai, dan masuklah ke dalam surganya, ke dalam kenikmatannya, tanpa gelisah lagi, tanpa haru-hara lagi dalam dunia ini, dalam mengarungi dunia ini, tiada lagi gelisah. Tidak lagi antar-antir kita dalam dunia ini. Karena kita telah kembali kepada jiwa kita berserah diri, yaitu Islam, ad-dinul Islam. Sesungguhnya jiwa-jiwa yang diterima di sisi Allah, jiwa-jiwa yang berserah diri, meninggalkan pikiran. Pikiran memang harus pakai, tapi tidak semuanya harus menggunakan pikiran. Ada kala menggunakan pikiran, ada kala tidak menggunakan pikiran. Pikiran ini kan alat transit. Material dia, pikiran ini material. Dikatakan pikiran. Jenius, pintar. Sedangkan pikiran ini harus merujuk dia kepada nurani. Nurani nama hatiku. Baru lahir. Ketika telah merujuk pikiran kepada nurani, baru lahir insan. Itulah hakikat insan kamil. Insan kamil. Di atas insan kamil, ihsan. Berarti ihsan, insan, manusia, jin. Ketika solat lagi, kenapa solat itu sujud 2 kali? Semua rukun solat yang lain sekali. Kenapa sujud sekali? Kenapa? Karena apa? Karena di wilayah pikiran ini letak kesombongan, letak keangkuhan pemikiran ini. Makanya pikiran ini disuruh sujudkan ke tempat hina, ke bawah sana. Pikiran ini makanya sujud dalam solat itu 2 kali berulang-ulang dilakukan. Paling banyak dalam solat sujud. Sujud itu untuk mendahirkan kehambaan, bahwasanya kita ini lemah, papa, kedana. Kalau tidak ada sujud, macam mana mau menyimbolkan bahwa kita ini lemah, papa, kedana, tiada daya dan upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Itulah hakikat ihsan dan insan. La haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Kesudahan kata la ilaha illallah. Mungkin pada video yang singkat ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Lebih perkataan saya mohon maaf, kurang perkataan pun saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada saudara pendengar saya mohon maaf beribu-ribu maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.